Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru, la haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwa syarat utama dalam sholat adalah lillahi ta'ala. Sekali lagi, syarat utama dalam sholat adalah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ini memiliki dua makna. Yang pertama, kita sholat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuan, bukan yang lain. Yang kedua, kita bisa sholat karena Allah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa sholat, bahkan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu maknanya. Yang ingin saya sampaikan di sini, janganlah kita sholat karena sesuatu selain Allah. Misalnya, kita sholat karena takut neraka, kita sholat karena menginginkan surga, atau kita sholat karena pahalanya sekian-sekian. Jangan. Ketika ini kita lakukan, maka gugur lillahi ta'ala. Ketika lillahi ta'ala itu gugur, maka sholat itu tidak berguna. Karena syarat utama sholat itu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa tidak ada tujuan kecuali Allah. Syarat yang kedua yaitu lillahi ta'ala, bahwa kita tidak akan bisa sholat tanpa Allah. Jadi tidak pantas kita sholat atau berbuat baik kepada Allah dengan perhitungan. Artinya ketika kita berbuat baik kepada Allah, jangan menghitung-hitung, jangan ada perhitungan. Kalau ada perhitungan, itu namanya tidak berbuat baik, mengharap imbalan. Subhanallah. Lebih lanjut lagi, ketika kita selalu berperhitungan atau selalu menghitung-hitung, maka pasti Allah menghitungnya. Jangan pernah berperhitungan ketika kita berbuat baik kepada Allah. Kalau kita menghitung, ya pasti Allah menghitung. Kalau Allah menghitung, kita tidak mampu membayar dosa-dosa kita dengan pahala-pahala kita. Bayangkan saudara, kalau kita ini tidak memahami kehidupan ini,
Melangkah 1 langkah aja dosa, apalagi 2 langkah. Bayangkan, kalau kita tidak memahami rahasia kehidupan ini, melangkah 1 langkah dosa, apalagi sampai 2 langkah, 3 langkah, sampai 100 langkah. Berapa banyak dosa itu? Jadi tidak pantas kita menghitung-hitung kepada Allah, karena kita tidak mampu menebus segala dosa-dosa kita. Bahkan apabila kita tidak memahami rahasia hidup ini, sholat aja kita berdosa. Berhenti kita dengan pikiran-pikiran sholat itu pahalanya sekian, berhenti. Berhenti kita sholat ketika kita berpikir karena saya kepingin surga, berhenti. Karena gugur lillahi ta'ala. Ketika lillahi ta'ala gugur, maka sholat itu tidak berguna apa-apa. Karena syarat utama sholat adalah lillahi ta'ala. Coba kita bayangkan, saudara, ketika kita berbuat baik kepada Allah, misalnya sholat dan lain sebagainya, kita menghitung-hitung pahala itu, menghitung-hitung itu, padahal kita bisa berbuat karena Allah. Kita digerakkan oleh Allah berbuat itu, lalu kita minta imbalan. Jangan selalu berperhitungan dengan Allah ketika berbuat baik kepada Allah. Maka berbuatlah kepada Allah sebaik-baiknya, betul-betul lillahi ta'ala. Insya Allah, kalau kita berbuat semata-mata karena Allah, tidak ada perhitungan di yaumul qiyamah. Tidak dihitung, apanya mau dihitung? Karena aku berbuat karena Allah, apanya mau dihitung? Bukan karena kita. Enggak akan dihitung. Tidak ada namanya hisab ketika kita melakukan hal ini. Tapi kalau kita menghitung, ya udah Allah sendiri menghitung. Hati-hati. Jadi pikiran ini dijaga, jangan selalu berpikir ini jangan. Kalau pikiran ini selalu berpikir bahwa sholat ini dan itu, maka itu namanya kita menyimpan data dalam memori pikiran. Data ini akan dibawa ke sana, maka itulah yang akan kita pertanggungjawabkan. Karena apa? Karena kita membawa datanya ke sana. Subhanallah. Tidak pantas, saudara, kalau kita berbuat baik kepada Allah menghitung-hitung. Tidak pantas. Enggak sanggup kita membayar. Jangankan kita sengaja berbuat dosa, tidak sengaja pun, kalau kita tidak memahami rahasia-rahasia dalam hidup ini, makan aja berdosa. Hati-hati. Kenapa dikatakan makan itu berdosa? Allah yang menggerakkan ini supaya kita bisa makan ini. Tapi kita yang merasa, aku yang makan. Yang menggerakkan siapa? Kita tidak bisa makan kalau bukan karena Allah. Kita berjalan ke sana itu, kalau kita merasa aku yang berjalan, itu dosa. Karena kita mengambil haknya Allah Ta'ala. Mendengar aja dosa, melihat dosa. Jadi kalau kita mau berhitung-hitung, salah besar. Lagi pula kalau kita berperhitungan dengan Allah, betul-betul Allah yang menghitung.
karena kamu sendiri yang menghitung. Contoh, saya kasih contoh supaya mudah dipahami. Ketika saya berhutang uang kepada saudara, lalu utang itu saya kembalikan kepada saudara, saya bayar. Lalu saudara bilang, enggak usah dibayar. Lalu kemudian suatu saat saudara dalam keadaan kepepet datang kepada saya berhutang. Lalu saya kasih. Kemudian saudara membayar sama saya. Malu saya kalau saya suruh bayar. Kenapa? Karena saya berutang budi kepada saudara. Jangan pernah berperhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Tidak pantas. Kalau kita menghitung, ya pasti Allah menghitung. Karena kita sendiri yang menghitungnya. Tapi kalau enggak dihitung, luar biasa. Tidak ada hisab di sana. Yang ada hisab itu karena kita membawa ke sana data. Nih datanya, sekian tahun saya sholat, ini. Sekian tahun saya berzakat, sekian banyak hartaku berzakat. Kita bawa sana datanya itu. Maka itu akan dihitung karena kamu sendiri yang menghitung. Jadi berhenti berpikir tentang pahala. Kerjakan saja lillahi ta'ala. Allah itu maha tahu, maha pengasih, maha penyayang. Subhanallah. Demikian saudara, mengenai masalah sholat ini, jangan pernah berperhitungan. Kemudian yang ingin saya sampaikan kembali ketika sholat, yang pertama mulai berwudu, ambil air wudu, baca bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan, lalu cuci muka, cuci lengan tangan, subhanallah, cuci kepala atau bubun, alhamdulillah, telinga cuci, Allahu Akbar, kemudian kaki dicuci, kalau satu persatu, kanan dulu kita baca la ilaha illallah, kaki kiri Muhammad Rasulullah. Ketika kita cuci sekaligus langsung aja la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selesai berwudu, tidak usah banyak doa, bilang aja ya Allah bimbing kami menuju kemenangan, ya Allah ya Rabbul Izzati, subhanallah. Kemudian masuk dalam sholat, angkat takbir sebelum, tarik napasnya pelan-pelan dengan dalam hati I, keluar napas pelan-pelan dalam hati A, berhenti napas U, langsung kita angkat takbir Allahu Akbar. Nah, kemudian takbir ini harus bersamaan dengan sampai tangan ke dalam dengan kata hu. Contoh bisa yang ini, Allahu Akbar. Kalau perlu bersamaan 3, mata terpejam sampai tangan ke dalam, hu akbar. Ketika akbar buka mata. Subhanallah. Insya Allah salat kita menjadi lebih baik, karena ini penting sekali. Ini banyak yang gak paham. Itulah kata Nabi, ada 2 golongan umatku salat sama-sama rakaatnya, sujud sama-sama, tapi perbedaannya antara langit dan bumi. Mari kita salat yang benar, betul-betul lillahi ta'ala, bukan karena sesuatu. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.